Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat Ya, pagi. selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, Sehat, baik, Pak. Baik, Pak. Sehat. Baik. Ya, anak-anak kembali lagi ketemu dengan Pak Catur ya. Pak Catur akan mulai untuk share screen terlebih dahulu. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Catur di pelajaran seni budaya. Tentunya Pak Catur berharap bahwa hari ini kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Ya. Ini sedikit profil singkat dari Pak Catur. Baik anak-anak, sebelum memulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin di dalam doa. Silahkan. Saya, Pak, ingin memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Ya anak-anak, ya jangan lupa untuk presensi ya di laman pembelajaran kita di flc10.prateran.sch.id. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan fungsi alat musik dalam karya musik tradisional dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami fungsi alat musik dalam karya musik tradisional dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, melalui proses identifikasi dan pemahaman materi dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu membandingkan fungsi alat musik dalam karya musik tradisional dengan baik dan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan pembelajaran nanti, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan fungsi alat musik dalam karya musik tradisional dengan baik dan benar. Nah, manfaat pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model cooperative learning ini, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk berinteraksi, berdiskusi dengan orang lain, dan mampu menemukan berbagai ragam fungsi dari alat musik yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, sekarang silahkan perhatikan gambar di bawah ini. Ya, menurut kalian, mana alat musik yang tidak bernada dan mana alat musik yang bernada? Silakan untuk open mic. Yang kiri nggak bernada, Pak. Yang kiri kanan tidak bernada. Kanan bernada. Oke, baik ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang fungsi alat musik tradisional. Setiap alat musik tradisional itu memiliki fungsi atau peranan sebagai alat musik itu sendiri. Ya, yang dimaksud adalah fungsi alat musik ketika dimainkan baik secara individu atau dalam kelompok. Ya. Nah, sekarang silakan amati video yang Pak Catur sajikan ini, kemudian silakan dianalisa. Nanti kalian bisa memunculkan beberapa pertanyaan dari video yang kalian amati ini. Persembahan dari Provinsi Jawa Barat.
anak-anak ya, dari video yang disajikan nanti kalian silahkan munculkan beberapa pertanyaan terkait materi kita pada hari ini. Ya. Silahkan tulis hasil pengamatanmu ya, kemudian buka laman pembelajaran kita di FLC 10, kemudian pilih course seni musik tradisional. Kemudian kalian lihat ada submateri fungsi alat musik tradisional. Nanti silakan tulis ya di aktivitas diskusi topik yang kedua. Oke. Nah, selanjutnya ternyata ada 3 jenis fungsi alat musik. Yang pertama ada melodis, ya. Yang kedua ada harmonis, dan yang ketiga ada ritmis. Nah, menurut kalian ya, apa yang kalian ketahui tentang alat musik melodis? Silakan bagi yang tahu, silakan open mic. Alat musik yang memainkan melodi dari suatu lagu. Menurutku melodis itu alat musik yang bisa memainkan nada, Pak. Selanjutnya alat musik harmonis. Nah, kalau menurut saya, alat musik harmonis itu semacam alat musik yang menghasilkan lebih dari satu nada ketika dimainkan. Nah, kemudian menghasilkan nada yang harmonis itu, Pak, didengar harmonis. Saya sama, Pak, sama kayak Christopher, Pak. Itu bisa mainin akor karena bisa main lebih dari satu nada. Selanjutnya alat musik ritmis. Nah, ayo silakan yang lain yuk mencoba. Saya mau coba, Pak. Boleh, Ryan. Alat musik ritmis itu alat musik yang biasanya digunakan untuk mengatur tempo. Oke, Sama. Mau coba. Ritmik itu nggak punya nada, Pak. ya ternyata jawaban kalian bagus sekali. Oke anak-anak, jadi yang pertama ya bisa kalian catat kurang lebih sama apa yang kalian sebutkan tadi ini ya. Jadi alat musik melodis ya, alat musik yang memiliki dan memainkan sebuah nada atau melodi dalam sebuah lagu. Terus yang ketiga alat musik ritmis ya. Sekarang dari pengertian yang sudah kalian jawab sendiri tadi yang sudah kalian sebutkan, sekarang saya pengen ada 3 contoh alat musik melodis. Ada yang tahu silakan open mic. Sitar, Pak. Sitar, oke. Ada lagi yang lain selain sitar? Saluang. Saluang, oke, bagus. Yang lain, yang lain? Kolintang. Kolintang, oke, bagus. Selanjutnya, contoh alat musik harmonis. Yo, siapa yang tahu? Silakan open mic. Sasando, Pak. Sasando, Pak. Sasando. Wih, 3 orang jawabnya sama sasando. Oke, yang lain selain sasando, kira-kira ada yang tahu selain sasando? Kecapi mungkin, Pak. Gambus, Pak. Gambus. Iya, bagus sekali ya. Sekarang alat musik ritmis. Nah, ini yang paling gampang biasanya. Silakan open mic. Gendang, Pak. Gendang. Ya, paling gampang nih. Ada lagi? Diva, gendang? Pak. Diva. Apa? Diva. Oke, selain Diva ada lagi? Rebana, Pak. Rebana. Ada lagi? Dol. Dol. Ya, bagus sekali. Ya. Nah, anak-anak, alat musik melodis contohnya ya beberapa sudah kalian sebutkan tadi ya. Ada saluang, ya saron. Saron ternyata juga alat musik melodis. Tahu saron ya dalam gamelan? Ya biasanya yang di depan-depan itu. Kemudian alat musik harmonis, ya ada kolintang, ada sasando ya, sasando. Kemudian alat musik ritmis. Anak-anak, sekarang ada tugas diskusi dan presentasi ya. Jadi yang pertama nanti kelas ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nanti saya bagi dalam breakout room. Kemudian yang kedua, setiap kelompok mencari informasi tentang fungsi alat musik tradisional. Informasi yang digali di sini macam-macam, boleh nama alat musiknya, ya asal daerahnya, bahannya, ya tokohnya, ya kemudian kalian bisa memunculkan juga beberapa pertanyaan terkait dengan fungsi alat musik tradisional yang kalian cari. Boleh dibandingkan dengan alat musik yang lain, boleh, ya penyebab suaranya atau apa segala macam, boleh. Selanjutnya nanti formatnya dalam PPT dipresentasikan dan kemudian ditanggapi oleh kelompok lain, ya. Nah, pembagian kelompoknya, kelompok yang pertama, kelompok 1 mencari informasi tentang alat musik melodis. Yang kedua,
Kelompok 2 mencari informasi tentang alat musik harmonis. Dan yang ketiga, kelompok 3 mencari informasi tentang alat musik ritmis. Ya, diingat-ingat kelompok 1 melodis, kelompok 2 harmonis, kelompok 3 ritmis. Perhatikan kegiatan dalam diskusi ini. Yang pertama ya, ketua kelompok nanti tugasnya memberi pancingan atau sebagai fasilitator dalam kegiatan diskusi. Seluruh peserta didik, seluruh siswa, anggota kelompok ya, itu ikut melakukan presentasi. Silakan sekarang berdiskusi dan mempersiapkan presentasinya. Ya, Pak Catur akan bagi dalam breakout room. Pak Catur akan stop share screen dulu. Nah, silakan untuk bergabung di roomnya masing-masing. Oke. Jadi teman-teman, kita kan di sini bagian kedapatan alat musik melodis ini kan. Jadi pengertiannya dulu nih, alat musik melodis adalah alat musik yang mainin nada atau melodi dalam suatu lagu kan. Terus menurut kalian tuh selain pengertian yang aku sebutin tadi yang berkaitan tentang alat musik melodis itu, menurut kalian tuh gimana? Mungkin ada yang bisa bantu aku? Alat musik melodis itu tidak bisa mainkan akor karena hanya bisa mainkan satu nada saja secara bergantian. Itu kalau menurut saya. Kalau menurutku, memang ada beberapa alat musik melodis itu bisa memainkan harmonis juga, tapi itu sangat jarang. Dan biasanya kalau alat musik mainkan melodis itu lebih cenderung memainkan melodi. Ya kembali lagi terhadap kebutuhannya terhadap ensemble musik tersebut. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh alat musik apa yang disebutin Amanda tadi? Kalau alat musik yang bisa memainkan melodi dan harmonis itu mungkin contohnya kolintang. Kalau nggak salah itu dari Minahasa. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh lain alat musiknya? Ada alat musik sitar. Ini jenisnya itu xylophone. Terus dia itu sumber bunyi itu senar. Dalam sebuah ensemble itu memainkan rangkaian melodi. Ada yang namanya saluang, jenisnya aerophone. Saluang yang memiliki beberapa lubang udara itu menghasilkan nada yang berbeda. Namun setiap tiup hanya bisa menghasilkan satu nada. Ada angklung. Angklung ini dari Jawa Barat, dimainkan secara berkelompok. Aku tambahin lagi, jadi alat musik melodis itu merupakan alat musik yang penting ya. Soalnya dia itu mainin melodi utama dari sebuah lagu. Menurut kalian, apa itu alat musik harmonis? Oke, saya mulai dulu. Kalau menurut saya pribadi, alat musik harmonis yaitu alat musik yang dapat. Lalu untuk berikutnya, Cornelius mungkin bisa menyampaikan pendapat pribadinya. Ya, pendapatku pribadi, kalau alat musik harmonis itu alat musik yang biasanya main akor. Ya kan, soalnya dia itu bisa memainkan lebih dari satu nada. Berikutnya, Diana. Jadi setahu saya yang bisa memainkan akor adalah jenis alat musik xylophone karena alat musiknya memiliki lebih dari satu senar yang bisa dipetik secara bersamaan, tapi tidak menutupi kemungkinan ada jenis yang lain bisa memainkan akor. Kalau menurut saya ada beberapa alat musik yang sedemikian seperti contoh alat musik sasando dan rote. Biasanya sekaligus memainkan akor dan melodi secara bersamaan. Alat mungkin. Iya, setahu saya ada juga alat musik namanya kecapi. Ini alat musik kordofon dan mainnya dipetik. Ini hampir mirip dengan sasando ya, karena bisa memainkan akor dan melodi secara bersamaan. Yang memiliki keunggulan karena alat musik ini bisa memainkan akor pada sebuah lagu, sehingga lagu dapat didengarkan lebih enak dengan harmonisasi yang indah. Oke guys, mari kita kan dapat itu nih ritmis. Jadi aku mau tanya nih, menurut kalian tuh alat musik ritmis itu apa sih? Alat musik ritmis? Menurutku alat musik ritmis itu alat musik tidak memiliki nada. Oke. Oh ya, oke. Kalau fungsinya itu apa? Kalau nggak memiliki nada, biasanya fungsinya buat apa? Memainkan ritme atau pola ketukan sekali, pengatur tempo dan pola. Jadi untuk mengatur, biasanya membranofon, karena alat musik membranofon tuh biasanya tidak memiliki nada. Karena alat musik membranofon itu, kalau menurut kalian contohnya itu apa aja sih? Alat musik ritmis satu dulu. Gendang mungkin. Tifa. Apa ya kira-kira? Ya, Tifa. Dari benar. Maluku. Terus alat ini juga memainkan ritme atau iringan. Terakhir, Dol.
dari Dol. daerah Bengkulu. Baik anak-anak, terima kasih untuk diskusinya. Tadi Pak Satur sudah kunjungi satu persatu. Nah, silakan kalian untuk persiapan presentasinya ya. Oke, baik. Silakan anak-anak untuk presentasi ya, mulai dari kelompok yang pertama, kelompok alat musik melodis. Oke, selamat pagi Pak Catur, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok alat musik melodis akan mempresentasikan tentang alat musik melodis. Yang pertama, pengertian alat musik melodis. Alat musik melodis itu adalah alat musik yang memiliki dan dapat memainkan sebuah nada atau melodi dalam suatu lagu. Nah, alat musik ini tidak bisa memainkan akord, jadi hanya bisa memainkan satu nada secara bergantian. Lalu ada contoh-contoh alat musik melodis yang alat musik tradisionalnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada alat musik kolintang. Alat musik kolintang ini berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Dan kolintang ini termasuk alat musik idiofon yang cara memainkannya itu dipukul. Dan ternyata kolintang ini walaupun tergolong alat musik melodis, dia juga bisa memainkan akord. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada alat musik angklung. Alat musik tradisional ini berasal dari Jawa Barat dan termasuk alat musik idiofon. Cara memainkannya yaitu digerakkan dan dimainkan secara berkelompok. Dilanjutkan dengan teman saya. Lalu ada alat musik saluang. Alat musik ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dia ini termasuk alat musik aerofon yang cara memainkannya adalah dengan ditiup. Saluang ini memiliki beberapa lubang nada, namun hanya bisa memainkan satu nada secara bergantian. Nah, ini adalah sitar. Ini berasal dari Jawa Tengah, termasuk alat musik kordofon. Cara memainkannya itu dengan cara dipetik. Sumber bunyinya itu dari senar atau dawai. Contoh selanjutnya adalah rebab. Rebab berasal dari Jawa Barat, termasuk alat musik kordofon. Cara memainkannya adalah dengan digesek. Dari apa yang teman-teman saya telah jelaskan, saya dapat menyimpulkan bahwa alat musik melodis adalah alat musik yang dapat memainkan sebuah nada atau melodi dalam satu lagu, tapi nggak bisa memainkan akord. Lalu ada beberapa alat musik melodis yang bisa memainkan sebagai melodis juga harmonis. Oke, baik. Terima kasih Monica dan kelompok 1. Sekarang saya persilakan untuk kelompok 2 presentasi harmonis. Baik, selamat pagi Pak Catur dan teman-teman semuanya. Kami dari alat musik harmonis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa itu alat musik harmonis? Pada materi ini kita akan membahas presentasi kami akan membahas harmonis adalah alat musik yang dapat menghasilkan lebih satu nada ketika dimainkan dan menghasilkan nada yang harmonis. Apa kegunaan alat musik harmonis? Adapun kegunaan dari alat musik harmonis yaitu untuk memperindah lagu dengan memainkan harmoni pada suatu lagu. Karena alat musik harmonis menghasilkan akord. Sasando. Sasando adalah alat musik yang memiliki cukup banyak senar atau dawai. Musik yang berasal dari gamelan Sunda. Sitar ini memiliki 11 dan 13 pasang senar. Dan cara memainkannya dipetik. Oleh karena itu, sitar termasuk dalam kordofon. Kesimpulannya adalah, jika dibandingkan dengan kategori fungsi alat musik yang lain, alat musik harmonis memiliki keunggulan, yaitu dapat memainkan akord pada sebuah lagu, sehingga lagu dapat didengarkan lebih enak dengan harmonisasi yang indah. Lalu rata-rata alat musik harmonis itu adalah alat musik kordofon. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah presentasi dengan bagus sekali. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Selamat pagi Pak Catur dan teman-teman. Kenalkan. Pengertian alat musik ritmis. Ritmis adalah alat musik yang tidak dapat membunyikan nada-nada tertentu, melainkan hanya dimainkan sebagai pengiring irama dan pengatur tempo lagu. Alat musik ritmis ini fungsinya untuk memainkan tempo dalam sebuah lagu. Pengertian alat musik tradisional menurun pada dan yang di kalangan masyarakat daerah tersebut. Dan contoh alat musik tradisional ritmis. Tapi sebelum kita masuk ke alat musik tradisional ritmis, aku ingin memberitahu sesuatu. Menurut observasi kami, alat musik ritmis biasanya merupakan alat musik, walaupun sebagian besar itu membranofon, tidak menutup kemungkinan bahwa alat musik bertipe lain juga memiliki, dan juga termasuk jenis ritmis. Namun sebagian besar itu bertipekan membranofon.
jenis idiofon juga, sama tergantung ukuran tabung atau ruang resonansinya, seperti contoh kentongan. Jadi yang dimaksud ini adalah semakin besar ruang resonansi, maka semakin besar pula suara yang akan dihasilkan. Ya, contoh yang selanjutnya ada kendang. Dalam gamelan Jawa, hanya ada satu alat musik yang memainkan ritme lagu, yaitu kendang. Satu-satunya alat musik membranofon dalam ansambel gamelan, yang salah satu fungsi utamanya untuk mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Tifa. Tifa berasal dari Maluku dan Papua. Alat musik ini merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini bentuknya menyerupai kendang dan terbuat dari kayu yang dilubangi di bagian tengahnya. Rebana. Rebana adalah gendang berbentuk bundar dan pipi yang merupakan alat musik khas suku Melayu. Bentuk rebana seperti lingkaran, terbuat dari kayu yang dibubut dengan salah satu sisinya berlapiskan kulit hewan. Jadi dari hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa alat musik ritmis merupakan alat musik yang digunakan dari alat musik lain. Alat musik ritmis hanya dapat menghasilkan satu nada, tidak seperti alat musik melodi ataupun alat musik harmoni yang bisa memainkan ada yang bisa memainkan akor bisa lebih dari satu nada. Namun alat musik ritmis digunakan dan presentasi dan hasil diskusi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih itu. Terima kasih ya teman-teman, semuanya sudah presentasi dengan baik. Ya, meskipun internetnya unstable terus ini, tapi it's okay, nggak ada masalah. Ya, yang penting lancar. Pak Catur kembali ke share screen terlebih dahulu. Nah, tadi sudah presentasi ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, anak-anak, hasil kegiatan belajar kita hari ini ya, tadi sudah disimpulkan oleh beberapa temanmu, menurut instrumennya masing-masing ya, melodi sudah menyimpulkan, harmonis juga sudah menyimpulkan, kemudian ritmis juga sudah menyimpulkan. Nah, sekarang dirangkum dari awal hingga pada hari ini kita belajar tentang ragam alat musik, di mana Indonesia ini memiliki ragam alat musik yang jumlahnya sangat banyak. Ya, kemudian yang kedua, fungsi alat musik dari ragam alat musik yang ada, masing-masing itu mempunyai fungsi sendiri jika dimainkan ya secara kelompok. Ya, tadi sudah ada 3 jenis. Kemudian selanjutnya, nah 3 jenis tersebut adalah melodis, harmonis, dan ritmis. Itulah hasil kegiatan belajar kita hari ini. Nah, anak-anak, untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta beberapa dari kalian atau salah satu saja mewakili untuk menyampaikan tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Silakan salah satu dari kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita. Menurut saya ya, Pak. Menurut saya kan? Ya. Oh, oke, siap. Kalau menurut saya refleksi dari alat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu alat musik tradisional itu dibagi menjadi 3, yaitu melodis, harmonis, dan juga ritmis. Dan 3 jenis tersebut memiliki fungsi dan peranannya masing-masing dalam sebuah lagu. Jadi kita memerlukan 3 unsur tersebut dikarenakan fungsinya yang berbeda-beda. Gitu Pak, refleksi. Oke, baik. Terima kasih ya. Bagus sekali hasil refleksinya. Ya, nanti kalian yang lain juga bisa menuliskan hasil refleksi ini di laman pembelajaran kita di FLC 10. Nah, baik. Jika masih ada pertanyaan terkait materi hari ini ya, anak-anak, silakan kalian bisa langsung kirim email ke Pak Catur ya. Kemudian atau lewat nomor WA Pak Catur atau DM langsung ke Instagram Pak Catur. Nanti semua pertanyaan akan Pak Catur jawab. Ya, baik anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya minta perwakilan salah satu dari kalian untuk berdoa. Silahkan salah satu untuk memimpin dalam doa. Saya akan menutup dengan doa, Pak. Baik. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Amin. Baik, terima kasih Christopher untuk doanya. Sama-sama. Baik anak-anak, terima kasih ya. Semoga pertemuan hari ini dapat berkesan buat kalian ya, dan jangan lupa pesan Pak Catur ya,
Di masa era pandemi ini, kalian harus selalu menerapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. See you, bye-bye. Bye-bye. Stay safe semuanya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik ya.